Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nama lengkap Abu Bakar yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Qurashi al-Tamimi. Dan dikenal dengan Abdul al-Ka'bah di masa jahiliyah. Nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan ibunya adalah Ummu al-Khair Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ayahnya diberi kunyah Abu Kuhafah, berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Dia dilahirkan di Makkah 2 tahun setelah tahun gajah. Artinya beliau lebih muda 2 tahun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia terkenal sebagai seorang berperilaku terpuji, tidak pernah minum khamar, dan selalu menjaga kehormatan diri. Beliau digelari dengan Ash-Shiddiq dan Al-Atiq. Gelar Al-Atiq ini diletakkan kepadanya karena ketampanan wajahnya dan tidak akan tersentuh api neraka. Gelar Al-Atiq yang disandang oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki beberapa pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa disandangkannya gelar tersebut karena wajahnya yang atik, yang cerah dan bersih. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ia digelari dengan Al-Atiq karena garis keturunannya yang bersih dan tidak ada cacatnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ibunya tidak memiliki seorang pun anak laki-laki. Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq dilahirkan, ibunya menghadap ke Ka'bah dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya ini adalah Al-Atiq, pembebasan dari kematian. Maka anugerahkanlah ia padaku." Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq besar, ia kemudian digelari dengan Al-Atiq. Sedangkan gelar Ash-Shiddiq disandangnya dikarenakan banyak melakukan kebenaran dan merupakan orang yang pertama kali yang meyakini kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Allah yang dibawa oleh beliau. Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan sahabat yang senantiasa menemani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam suka ataupun duka. Ia rela berkorban dengan harta dan jiwa yang ia miliki untuk mendukung dan menyebarkan risalah dakwah. Pengorbanan yang ia berikan tidak akan bisa dilupakan sejarah. Sehingga dengan demikian Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki tempat yang khusus di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentangan sejarah Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar Ash-Shiddiq menderita sakit lebih kurang 15 hari. Pada rentang waktu tersebut, ia hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa melakukan sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Agar sholat jamaah di masjid bisa terus berlanjut, Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar meninggal pada usianya yang ke-63. Jenazah Abu Bakar Ash-Shiddiq dimandikan oleh istrinya yaitu Asma binti Umayy, sesuai dengan wasiatnya sebelum ia meninggal. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan kuat untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui Arabi yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembanggangan membayar zakat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang lain, Abu Bakar menginstruksikan pada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk untuk jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam pembendaraan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Masa kemunduran Abu Bakar Ash-Shiddiq yaitu di saat beliau wafat pada 23 Agustus 534 Masehi di Madinah dan dimakamkan di Masjid Nabawi. Riwayat hidup Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab ibnu Nufail, ibnu Abdul Al-Uzza, ibnu Riyah, ibnu Khurt, ibnu Raza, ibnu Adi, ibnu Lu'ayyi, Al-Quraisy Al-Adawi. Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW karena Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah tahun kelahiran Nabi Muhammad. Umar dilahirkan dari seorang ibu yang mempunyai nama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Sedangkan ayahnya bernama Nufail Al-Quraisy dari suku Bani Aidi. Nasab Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Ka'ab ibnu Lu'ay. Umar berasal dari kalangan keluarga terpandang suku Aidi yang termasuk rumpun Quraisy. Sejak kecil, Umar sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dengan kecerdasannya itu, Umar bisa memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar juga dipilih menjadi duta dari kabilah pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umarlah yang diutus untuk memisahkan dan mendamaikan. Hal ini membuktikan bahwa Umar memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam membawa kekuatan yang sangat besar dan berharga bagi dakwah Islam. Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itulah Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan julukan kepada Umar bin Khattab dengan nama Al-Faruq yang mempunyai arti pembeda, karena dengan Umarlah Allah membedakan antara yang hak dengan yang batil. Umar bin Khattab juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad SAW sepanjang umur Nabi Muhammad SAW. Umar dijadikan khalifah dengan dibaiat di bulan Jumada al-Akhirah tahun 13 Hijriah. Tetapi Az-Zuhri mengatakan bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada hari kematian Abu Bakar, 8 hari sebelum bulan Jumada al-Akhirah. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, yakni pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, kehidupan ekonomi masyarakat. Masa sebelum Islam dirasakan masyarakat Arab sebagai masa di mana perekonomian mereka terbatas. Sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan merupakan aktivitas yang paling banyak dilakukan pada saat itu. Ketiga faktor ekonomi itu juga sangat erat kaitannya. Sebagian besar bidang industri mayoritas dilakukan oleh budak dan orang-orang Yahudi, seperti industri besi, kayu, tenun, pembuatan senjata, dan industri lainnya. Terdapat riwayat yang menyabarkan bahwa ketika kapal datang ke Al-Ajar dengan membawa makanan, Umar membagikan makanan tersebut kepada masyarakat dan menulis cek untuk mereka ke Al-Ajar. Di mana mereka keluar dan menerima cek tersebut, cek ini mempunyai kesamaan dengan apa yang dikenal pada masa sekarang. Di sebagian daerah dengan pembagian bantuan secara langganan, di mana Umar radhiyallahu menentukan bantuan kepada setiap orang akan makanan dengan harga murah. Pada waktu bahan makanan tersebut di pasar bebas lebih mahal dengan perbedaan persentase yang disignifikan. Sehingga berakhirlah krisis tersebut tanpa harus mematok harga. Yang kedua, kehidupan moral dan sosial. Masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah masa yang gemilang untuk perkembangan dan kemajuan Islam. Meskipun hanya selama 10 tahun, Umar menjabat sebagai khalifah, banyak sekali prestasi yang diraih Umar bin Khattab yang mencakup bidang-bidang, seperti perluasan wilayah atau daerah, pengaturan administrasi negara dalam bidang perekonomian, keamanan, ketertiban masyarakat, dan bidang-bidang lainnya. Karena banyaknya prestasi yang diperoleh oleh Umar, bahkan ada yang menyebut Umar bin Khattab adalah sebagai pendiri negara Islam. Yang keempat, pendirian lembaga Baitul Mal. Dalam pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam, dan juga Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namun demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Pada masa ini, harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Yang ketiga, meningkatkan administrasi negara. Prestasi dalam bidang administrasi negara pada masa Khalifah Umar bisa kita lihat dari terbentuknya berbagai departemen pemerintahan dan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Yang kelima, pajak kepemilikan tanah. Umar bin Khattab
menyadari bahwa sektor pertanian sangat signifikan dalam membangkitkan perekonomian negara. Oleh karena itu, ia mengambil langkah-langkah mengembangkan dan juga mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang itu. Dia menghadiahkan kepada orang-orang yang bekerja di bidang itu, tetapi siapa saja yang selama 3 tahun gagal mengelola yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Yang keenam, zakat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekayaan yang dimiliki negara Madinah sudah mulai banyak. Berbeda pada awal-awal Islam, pada generasi selanjutnya, kuda-kuda tersebut sudah diternakan secara besar-besaran. Beberapa kuda juga memiliki nilai jual yang tinggi. Di masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam terus bertambah. Ia diantaranya sukses menaklukkan Mesir dengan gubernur pertamanya, Amr bin As. Amru lalu dikenal sebagai pembawa pertama Islam ke wilayah Afrika Utara. Islam juga meluas hingga ke Libya, Barkoh, Persia, Irak, Armenia, Khurasan, Nisabur, Azerbaijan, Basrah, Syria, Yordania, Gaza, Baitul Maqdis, dan beberapa daerah di sekitar Laut Tengah. Selain meneruskan kebijakan pendahulunya, Khalifah Umar juga membentuk gebrakan-gebrakan revolusioner dalam pemerintahannya. Masa kemunduran Umar bin Khattab. Masa ini terjadi pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 3 November 644. Tepat hari ini, 1374 tahun yang lalu, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang semula amat keras menentang Islam dan berbalik menjadi pembela Islam yang sangat gigih itu, dinyatakan meninggal dunia oleh seorang budak Persia bernama Firaus atau Fairuz, yang nama keluarganya adalah Abu Lu'i atau Abu Lu'ah. Dialah yang membunuh Umar bin Khattab. Dengan demikian, masa khalifah ini berakhir karena terbunuhnya Umar bin Khattab. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Husyai bin Kilab bin Muwah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maqdu bin Adnan, yang lahir pada tahun kelima sesudah tahun Gajah pada tahun 573 Masehi di Mekah. Nama ayah beliau adalah Abu Ammar dan Ani Abdullah Al-Quraisy Al-Umawi, Amirul Mukminin Dzunurain yang telah berhijrah 2 kali dan suami dari 2 orang putri Rasulullah SAW. Ibu beliau bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubayb bin Abdul Syams, dan neneknya bernama Ummu Hakim Al-Baidah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah dari pihak bapak. Beliau adalah 10 dari sahabat yang diberitakan masuk surga dan salah seorang anggota dari 6 anggota syura, serta salah seorang dari 3 orang kandidat khalifah, dan akhirnya terpilih menjadi khalifah sesuai dengan kesepakatan kaum Muhajirin dan Ansor, juga merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Dan salah seorang pemimpin yang mendapat petunjuk yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Beliau adalah orang yang rupawan, lembut, mempunyai jenggot yang lebat, berpawakan sedang, berambut lebat, bentuknya bagus, kulitnya berwarna sawo matang. Dikatakan bahwa pada wajah beliau terdapat bekas cacar. Dari Az-Zuhri berkata, beliau Utsman memiliki wajah rupawan, bentuk mulut bagus, berbahu bidang, berdahi lebar, dan mempunyai kedua telapak kaki yang lebar. Beliau memiliki akhlak yang mulia, sangat pemalu, dermawan, dan terhormat. Beliau mengutamakan keluarga dan kerabatnya yang di jalan Allah sebagai suatu bentuk menjinakkan hati mereka dengan harta benda dunia yang fana, dengan harapan hal itu dapat mendorong mereka untuk mendahulukan yang abadi daripada yang fana. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, di mana terkadang beliau memberikan harta kepada suatu kaum dan tidak memberi kaum yang lain karena khawatir mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Utsman bin Affan merupakan salah satu khalifah yang berhasil memerintah selama 13 tahun sejak 644 sampai 655 Masehi. Beliau juga merupakan sahabat karib Abu Bakar yang juga mengajaknya untuk masuk Islam. Utsman juga memiliki julukan yaitu Dzunurain wa Hijratain, yang berarti 2 cahaya dan 2 kali hijrah. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan banyak mendatangkan keberhasilan dalam sejarah peradaban Islam. Utsman adalah khalifah ketiga yang diangkat untuk menggantikan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya, Utsman menaikkan dana pensiun menjadi 100 dirham. Selain itu,
pada awal masa pemerintahan Utsman mampu mengerahkan 200 kapal dan memenangkan peperangan laut yang hebat. Sementara itu, biaya pemeliharaan angkatan laut yang sangat tinggi semuanya menjadi bagian dari beban pertahanan di periode ini. Untuk meningkatkan anggaran tersebut, Utsman membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan sebagai hasilnya, pemasukan kharaj dan jizyah yang berasal dari Mesir meningkat 2 kali lipat. Utsman bin Affan juga menerapkan kebijakan membagikan tanah negara kepada individu untuk tujuan reklamasi. Hasil dari kebijakan itu, yakni negara mampu memperoleh pendapatan 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan dengan pemerintahan Umar bin Khattab. Dalam masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah mencapai Asia dan Afrika, seperti daerah Herat, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah. Juga Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Dalam bidang sosial budaya, Utsman bin Affan telah membangun bendungan pencegah banjir, jalan-jalan di perkotaan, jembatan, masjid, rumah penginapan para tamu dalam berbagai bentuk, dan juga meluaskan Masjid Nabawi. Prestasi terpenting bagi Utsman bin Affan adalah membukukan mushaf Al-Quran yang dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Manfaat dibukukannya Al-Quran di masa Utsman adalah menyatukan kaum muslimin, menyatukan bacaan, dan menyatukan tertib susunan. Selama kurang lebih 6 tahun melewati masa penuh prestasi, paruh terakhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan harus menghadapi berbagai pemberontakan dan pembangkangan di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, pemberontakan terjadi karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah dianggap tidak adil, dan juga pendapatan kenegaraan dianggap hanya menguntungkan keluarga khalifah saja. Sedangkan di luar negeri terjadi serangkaian serangan balasan yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi yang wilayahnya telah ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Berbagai pemberontakan dan fitnah yang disebarkan oleh orang Yahudi dari suku Qainuqa dan Nadir serta Abdullah bin Sabah menyebabkan berbagai kekacauan di akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan hingga wafatnya Khalifah pada tahun 35 Hijriah. Masa awal kekhalifahan Utsman bin Affan menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang signifikan dan melanjutkan tongkat estafet dakwah pada masa khalifah sebelumnya. Wilayah dakwah Islam menjangkau perbatasan Aljazair yang meliputi Barqah dan Tripoli sampai Tunisia. Di sebelah utara meliputi Aleppo dan sebagian Asia Kecil. Di timur laut sampai Transoxiana dan seluruh Persia serta Baluchistan atau Pakistan sekarang serta Kabul dan Ghazni. Utsman juga berhasil membentuk armada dan angkatan laut yang kuat dan berhasil menghalau serangan musuh Bizantium di Laut Tengah. Peristiwa ini menjadi kemenangan pertama bagi tentara Islam dalam pertempuran di lautan. Kemunduran kekhalifahan Utsman yaitu dikarenakan ulah keluarganya yang memanfaatkan kedudukan Utsman agar mereka berkedudukan juga, sehingga banyaknya pemberontakan di kalangan masyarakat karena membenci khalifah dengan tuduhan nepotisme. Dan Khalifah Utsman wafat dibunuh oleh orang-orang pemberontak. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada sekitar tahun 600 atau 10 tahun sebelum kenabian Muhammad. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan salah satu keluarga dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu putra dari Abi Thalib paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selain sebagai sahabat, Nabi Muhammad SAW juga menikahkan salah satu putri kesayangannya yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu kepada Ali bin Abi Thalib. Karena kondisi ekonomi orang tuanya yang pas-pasan, sejak kecil Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Rasulullah SAW. Dari beliau, Ali bin Abi Thalib banyak meneladani sikap dan perilaku mulia Nabi besar tersebut. Karena itu, setelah dewasa, Ali menjadi sosok yang pemberani, alim, zuhud, memiliki pengetahuan yang luas, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib diwarisi pergolakan dan banyak cobaan. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi permasalahan yang melanda umat pada waktu itu dengan mengganti para amir yang kurang cakap yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan oleh Utsman bin Affan kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Ali bin Abi Thalib juga mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan para pendahulunya yaitu Umar bin Khattab. Ada beberapa pemberontakan yang harus dihadapi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya. Salah satunya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Tolha, Yubair, dan Aisyah. Mereka mengecam Ali yang tidak mau menghukum pembunuh Utsman bin Affan dengan alasan menghindari perang.
Ali bin Abi Thalib mengirim surat kepada Tolhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Sampai pada akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3, yaitu golongan Muawiyah, golongan Syiah, dan golongan Al-Khawarij. Meskipun banyak cobaan dan juga permasalahan dalam kepemimpinannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan jalan perdamaian. Selama menjadi pemimpin, ia mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja, membenahi keuangan Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, dan memajukan pembangunan. Perekonomian masa Ali bin Abi Thalib. Kondisi ekonomi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib bisa dibilang tidak sejaya khalifah-khalifah sebelumnya. Kondisi politik yang terus memanas mulai dari awal pemerintahannya membatasi gerak Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya sebagai seorang khalifah di segala aspek, termasuk aspek ekonomi. Namun, kecerdikan Khalifah Ali dalam administrasi negara bisa membuat pendapatan negara saat itu mencapai surplus. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pengaturan keuangan negara atau Baitul Mal. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia membenahi sistem administrasi Baitul Mal, baik di tingkat pusat maupun daerah hingga semuanya berjalan dengan baik. Baitul Mal pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengalami surplus. Kondisi Baitul Mal dikembalikan seperti posisi sebelum Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan dalam masalah pendistribusian harta Baitul Mal. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya dalam Islam. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal diterapkan prinsip pemerataan. Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada sedikit pun dana yang tersisa. 2. Pembangunan dan perbaikan tata kota era pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Terdapat usaha positif yang dilaksanakannya, terutama masalah tata kota. Keputusan menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan dan politik hanya akan menyebabkan kota Madinah kehilangan sifat-sifat yang telah dibangun Rasulullah sejak awal. Atas dasar hal tersebut, maka pergerakan yang paling tepat untuk mencegah semua itu adalah dengan tidak menjadikan Madinah sebagai pusat politik dan pemerintahan. 3. Zakat, jizyah, dan pajak. Selama pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib juga menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayur-sayuran. Ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran agar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Tentang masalah pembayaran pajak tahunan, Ali bin Abi Thalib mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan Khalifah Umar bin Khattab. Yang keempat, kepemilikan tanah semasa menjabat sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan banyak memberikan fasilitas dalam berbagai bidang kepada para kerabatnya. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kebijakan tersebut kemudian diubah. Ali bin Abi Thalib berusaha menarik kembali semua tanah pemberian Utsman bin Affan kepada keluarga maupun kerabatnya untuk dijadikan milik negara lagi. Langkah ini tentunya mendapat pertentangan dari keluarga serta kerabat-kerabat Utsman bin Affan. Tetapi Khalifah Ali tetap mengambil langkah tersebut. 5. Menyatakan pengeluaran negara untuk angkatan laut. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Utsman dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Namun demikian, dengan adanya penjaga malam dan patrol yang telah terbentuk sejak masa pemerintah Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut Syurta, dan pemimpinnya diberi gelar Syahibu al-Sutta. 6. Melawan korupsi dan menindak tegas melawan korupsi dan tindak penindasan serta mengontrol pasar dalam tindak penimbunan barang dan pasar gelap. Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat memerangi pejabat-pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi di masanya. Meskipun kebijakan itu sering menimbulkan pergesekan politik, beliau merapikan dan menyusun rahasia negara, dokumen-dokumen khalifah untuk diamankan dan diselamatkan. Dan yang terakhir 7, pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam juga dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal ini menunjukkan kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun demikian, peredaran uang koin tersebut tidak beredar luas dikarenakan pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan singkat dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada tahun ke-6 pemerintahan. Di akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini terjadi perpecahan menjadi 3 kelompok, yaitu Muawiyah Syiah, pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali bin Abi Thalib al-Khawarij. Orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, hal inilah yang memicu terjadinya perang Jamal dan perang Siffin.
Pada perang Jamal ini dimenangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, namun ketika perang Siffin ini Ali mengalami kekalahan dan meninggal pada perang tersebut. Hal ini menjadi momentum kemunduran massa Ali bin Abi Thalib.